Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa MUI TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kajian kita membahas satu bab dari apa yang dituliskan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul, yaitu bab tentang keutamaan taubat. Tentunya dalam kehidupan kita, selain amal soleh, amal baik, kita tentunya pernah bahkan banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, atau maksiat-maksiat, yang tentunya kalau dibandingkan dengan amal baik kita, kemudian ditanyakan apakah kamu masuk surga karena amal baikmu, maka kita akan ragu apakah kemudian dosa-dosa kita lebih sedikit dibandingkan amal baik kita. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat Rahman dan Rahim. Dalam setiap surat dalam Al-Quran selalu diingatkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah sangat Rahman dan Rahim, kasih sayangnya tak terbatas. Dari kasih sayang itulah kemudian Allah menegaskan juga bahwa dia sangat Ghafurur Rahim, pengampun. Dia juga Tawwabur Rahim, sangat penerima taubat. Siapapun orang yang mau bertaubat kepadanya, meminta ampun atas dosa-dosanya, maka sungguh Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis karya Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini, Rasulullah bersabda, "Ataibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu." Bahwa orang yang bertaubat, menyesali perbuatan dosanya, dan memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, kaman la dzanbalahu, maka sungguh dia seperti tidak berdosa sama sekali. Subhanallah. Sekali lagi, siapapun yang bertaubat memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, kaman la dzanbalahu, maka dia seperti bersih tanpa dosa sama sekali. Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah dengan kasih sayangnya, dia menjadi sangat pengampun, pemurah dalam mengampuni dosa-dosa hambanya. Hadirin rahimakumullah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki. Ini dijelaskan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan dalam kitabnya. Faqala Anas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aznabtu dzanban." Sungguh saya sudah melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, ini kalau zaman dulu kayaknya biasa nih. Artinya orang mengaku berdosa itu kepada Rasulullah, nah, dalam beberapa riwayat yang saya temukan, itu hal yang nampaknya biasa, mengakui dosanya. Maka Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan orang yang mengaku sudah melakukan suatu perbuatan dosa, beliau mengatakan, "Istaghfirillah, bersegeralah engkau meminta ampunan kepada Allah." Hadirin rahimakumullah, simple, cepat, tegas, dan tanpa embel-embel apapun, Rasulullah mengatakan, bersegeralah. Kalau engkau merasa engkau sudah melakukan suatu perbuatan dosa, bersegeralah minta ampun kepadanya. Subhanallah. Nah, kemudian yang jadi problem adalah bahwa laki-laki itu kemudian berkata lagi, "Ini atubu, ya Rasulullah, saya sudah bertobat, minta ampun, summa a'udu, dan saya kemudian mengulangi dosa saya tersebut." Nah, rada bader ya. Sudah bertobat, tapi dia melakukan dosa lagi, dan itu diakui oleh dia kepada Rasulullah.
Maka Rasulullah kemudian menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, kullama aznabta fatub. Wahai engkau laki-laki yang merasa sudah bertobat tapi melakukan dosa lagi, kullama aznabta, ketahuilah setiap engkau melakukan perbuatan dosa, fatub, maka bersegeralah engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi oleh Rasulullah bahwa kemudian engkau berdosa, menyesal, berdosa lagi, maka kemudian taubat lagi. Hatta ayakuna asyaiton huwal hasir. Rasulullah kemudian melanjutkan sampai kemudian bosan, sampai kemudian setan merasa rugi menggoda engkau. Hadirin rahimakumullah, ini kalimat luar biasa. Sampai setan merasa rugi menggoda engkau. Nah, apa maksudnya? Setan rugi menggoda dia. Bahwa ketika digoda dia tergoda, kemudian setelah melakukan maksiat, sebuah perbuatan dosa, dia meminta ampun, Allah ampuni. Kemudian digoda lagi oleh setan, dia bertobat lagi, diampuni lagi. Begitu terus terulang sehingga seakan-akan Rasulullah merasa setan merasa rugi. Capek aing mah ngagoda manehna. Suka aing goda capek-capek ya. Dia menyesal lagi, dia bertobat lagi, bercucuran air mata, ya, penuh sesal. Allah ampuni lagi, begitu lagi, sehingga merasa rugi. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Jawaban Rasulullah. Artinya bahwa jangan pernah bosan. Meskipun kita banyak melakukan dosa, terus minta ampun pada Allah. Kiai Haji Bahauddin yang kita kenal dengan sebutan Gus Baha pernah menjelaskan bahwa dulu Abu Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah, pernah mukasyafah dalam ketika membaca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Godaan setan iblis dalam hati manusia. Nah, ketika menjelaskan ini bahwa setan menggoda manusia dari sisi negatif yang sudah dia lakukan. Jadi manusia itu selalu berpikir bahwa dirinya selalu bergelimang dosa dan tidak diampuni oleh Allah. Memikirkan sesuatu yang selalu negatif dalam dirinya dan merasa pesimis atas dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, ini godaan setan sebenarnya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, menggoda manusia dari sisi dia putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah tegaskan sekali lagi dari hadis yang tadi saya bacakan juga. Fatub, ayo taubat. Ayo minta ampun pada Allah. Ya. Siapa yang mengetahui bahwa kita menyesal betul atas dosa kita? Kita dan Allah. Maka semua manusia di luar itu tidak ada yang tahu bahwa kita menyesal atau tidak. Tapi Rasulullah dengan tegas, cepatlah bertaubat. Cepatlah minta ampun atas dosa yang engkau kerjakan. Meskipun itu diulang-ulang. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan dulu teks hadisnya. Qala ya Nabi Allah. Setelah dijelaskan begitu, laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, idzan tukfiru dzunubi, apakah dengan demikian dosa saya bertambah lagi? Maka Rasulullah menjawab di akhir hadis ini, faqala sallallahu alaihi wasallam, afullahi aktsaru min dzunubika. Ketahuilah wahai engkau laki-laki yang merasa penuh dosa, ya, selalu melakukan dosa, bertobat dan dosa lagi. Ketahuilah bahwa ampunan Allah jauh lebih banyak dari dosa-dosa yang engkau lakukan. Subhanallah. Sebanyak apapun dosa kita, tetap Allah Rahman Rahim, tetap Allah Afuun, tetap Allah Ghafurun, tetap Allah Tawwabun. Jauh lebih banyak. Jangan kau samakan maaf Allah, ampunan Allah dengan maafnya manusia yang kadang bosan kita. Seorang salah kepada kita, aduh hampurannya kamari orang ngagetok anak maneh. Ah tuh biasalah budak mah kadang sok sekali. Besoknya datang lagi, kau yang getok deui anak maneh. Geuning maneh, kunaon bader anak maneh. Oh atuh ke urang marah. 3 kali 4 kali bisa pasea eta bapak jeung bapak. Tapi Allah tidak begitu hitungannya.
Berapapun kita berkali-kali melakukan dosa, Allah maafnya tetap jauh lebih. Nah, ini ditegaskan dalam hadis riwayat yang lainnya ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau akhta'a ahadukum," andaikan seseorang di antara kalian berbuat salah, dosa, hatta yamla'a ma bainas sama'i wal ardi, sampai kesalahan itu memenuhi ruang antara langit dan bumi penuh oleh dosa kita. Semua ruang antara langit dan bumi penuh oleh dosa kita. Maka Rasulullah berkata, "Tsumma taba," tapi engkau bertobat atas dosa-dosa yang kau lakukan. Taballahu alaihi, subhanallah. Taballahu alaihi. Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah. Bayangkan dosa segitu banyaknya, memenuhi ruang antara langit dan bumi penuh dengan dosa kita. Tapi maaf Allah jauh lebih banyak. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa pintu taubat itu tertutup dikala ajal kita sudah mendekati kerongkongan. Tapi sebelum itu, maka pintu taubat itu terbuka. Kenapa goro-goro? Kenapa kerongkongan? Artinya kita sudah tidak sadar lagi dengan keadaan diri kita. Maka taubat yang tanpa didasari kesadaran penuh tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla mautihi binisfi yaumin," siapa orang yang bertaubat setengah hari sebelum ajalnya tiba, taballahu alaihi. Seumur hidup dia penuh bergelimang dosa. Setengah hari sebelum dia wafat, dia menyesali semua perbuatan dosa-dosanya, kemudian bermohon ampun pada Allah, taballahu alaihi. Allah tetap, maaf Allah, ampunan Allah jauh lebih banyak. Allah tetap akan mengampuninya. Luar biasa. Di riwayat lain malah dijelaskan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Man taba qablal gorgoroh taballahu alaihi." Siapa orang yang meminta ampun atas dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah sebelum ajalnya di kerongkongan, taballahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, pemirsa MUI TV yang luar biasa, maka mengingatkan diri pribadi saya sendiri, juga para pemirsa MUI TV sekalian, jangan pernah tergoda oleh godaan setan, iblis, sampai kepada sudur kita, yang kemudian membisikkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Karena sebab dosa kita terlalu banyak. Karena sebab dosa kita diulang-ulang. Tidak ya, Allah tidak selemah itu. Allah tidak sesederhana itu. Luas, ampunan Allah luas, Rahman Rahim Allah luas, dan tawab Allah, penerima taubat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu berusaha baik, betul berusaha baik, mengejarkan amal baik, amal soleh. Tapi memang iblis dan setan selalu menggoda umatnya, menggoda diri kita, sesoleh apapun kita, ya, setinggi apapun derajat kita di sisi Allah, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Maka dikala itu Allah menegaskan, silahkan kau goda sekuatmu, silahkan, tapi ampunanku akan terus aku berikan bagi mereka yang meminta ampunan kepadaku. Hadanallahu wa yakum ajma'in ila suratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.